Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlisa Maisaro dari 10 Akuntansi 1. Sini saya akan membuat tugas video tentang materi etika profesi. Jadi, apa itu etika? Etika adalah aturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia. Tujuan etika adalah jembatan penghubung antar nilai-nilai kehidupan dan agama. Etika berfungsi mengatur sikap seseorang kepada orang lain sehingga tercipta keadaan lingkungan yang harmonis, dan individu yang beretika secara tidak langsung sedang menunjukkan intelektualitasnya. Etika dalam berbicara. Etika berbicara adalah perbuatan dengan mengutamakan norma sosial dan norma sopan santun, karena etika berbicara sebuah sikap yang menghormati orang lain, baik orang yang lebih tua, seumuran, atau bahkan yang lebih muda dari kita. Cara yang harus diperhatikan saat berbicara adalah sapa dan antusias, tatap mata lawan bicara, jangan membicarakan keburukan orang lain, jika batuk, tutup mulut, jangan memaksa, mendengarkan dengan baik, berbicara dengan sopan, hindari menempatkan diri lebih tinggi dari lawan bicara, tidak mendominasi pembicaraan, jadilah pendengar yang baik. Dan juga etika berinteraksi dengan teman sebaya, selalu bersikap sopan, selalu bersikap menolong-tolong, dan ramah kepada teman, tidak menyepelekan teman, belajar untuk menghargai perasaan dan suasana hati orang lain, menyesuaikan diri dengan keadaan, berkata terus terang dalam suatu perkataan tetapi tidak kasar, mempunyai keberanian jika mendapatkan tugas, menyelesaikan dengan baik, bersikap bijaksana di tengah kebisingan orang lain. Etika terhadap orang tua. Perilaku hormat dan taat terhadap orang tua bisa dilakukan dengan banyak hal, seperti tidak melawan, meringankan pekerjaan orang tua, mendoakan orang tua, tidak meninggikan nada bicara, belajar dengan bersungguh-sungguh, mendengarkan nasihat orang tua. Cara membangun etika yang baik di tempat kerja, berkomunikasi dengan kolega atau rekan kerja. Salah satu cara membangun etika yang baik adalah berkomunikasi dengan kolega. Bukalah percakapan dengan sapaan yang ramah dan berbicara dengan yang baik. Hindari percakapan yang menyinggung perasaan, karena hal tersebut akan dapat menghambat budaya kerja dan menciptakan permusuhan di dalam kantor. 2. Pakaian mencerminkan kepribadian. Kepribadian merupakan kesan yang ditimbulkan pakaian dan sepatu yang sesuai dengan lingkungan kerja akan membuat Anda terlihat elegan dan dihormati. Maka pastikan Anda bersikap sebagaimana ingin dihormati di tempat kerja. Berjalan dengan tegap dan percaya diri adalah hal yang harus Anda lakukan. Ingat, berhati-hatilah dengan penampilan. Selanjutnya tentang pencegahan kecelakaan akibat kerja. Kecelakaan di tempat kerja. Latar belakang kecelakaan di tempat kerja. Setiap tempat kerja selalu mengandung berbagai potensi bahaya yang dapat mempengaruhi kesehatan tenaga kerja atau dapat menyebabkan timbulnya penyakit akibat kerja. Kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tak diduga, tidak diharapkan, dan tidak direncanakan yang mengakibatkan luka, sakit, kerugian baik pada manusia maupun lingkungannya. Menurut Per 03 atau Men 1994 tentang program Jam Sostek, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terkait dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang ditimbulkan karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan biasa atau wajar yang dilalui. Faktor penyebabnya kecelakaan kerja yaitu faktor teknis, masalah tempat kerja, kondisi peralatan, bahan peralatan, transportasi, dan peralatan. Kecelakaan kerja non teknis, ketidaktahuan dalam menjalankan mesin, kurangnya pengetahuan teknis, tidak ada keterampilan atau tidak ahli, tidak ada kecermatan dalam menggunakan mesin. Kecelakaan kerja akibat faktor alam, longsor, banjir, gempa bumi. Kecelakaan akibat kerja. Cedera akibat kecelakaan kerja dan tingkat keparahan yang ditimbulkan membuat perusahaan melakukan klasifikasi cedera akibat kecelakaan. Yang A, cedera fatal atau fatality, yaitu kematian yang disebabkan oleh cedera.
Yang B, cedera yang menyebabkan hilangnya waktu kerja atau long time, yaitu kejadian yang menyebabkan cacat serta kehilangan hari kerja selama 1 hari atau lebih. Yang C, cedera yang menyebabkan kehilangan hari kerja atau lost time day, yaitu karyawan tidak bisa masuk karena cedera atau cedera kambuh dari periode sebelumnya. Yang D, tidak mampu bekerja atau restricted duty, yaitu jumlah hari kerja karyawan yang tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaan rutin dan ditempatkan pada pekerjaan lain sementara yang sudah dimodifikasi. Yang E, cedera dirawat di rumah sakit, medical treatment injury, yaitu kecelakaan kerja ini termasuk cedera hilang waktu kerja tetapi kecelakaan kerja oleh dokter, perawat, atau orang yang memiliki kualifikasi untuk memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang F, kecelakaan ringan, yaitu akibat kecelakaan kerja yang ditangani menggunakan alat pertolongan pertama pada kecelakaan. Pencegahan kecelakaan kerja harus mengamati resiko bahaya tempat kerja. 2, menggunakan secara tepat SOP secara tepat. SOP adalah standar operasional kerja. Yang ketiga, peningkatan pengetahuan tenaga kerja terhadap keselamatan kerja. Yang keempat, pemasangan peringatan bahaya kecelakaan di tempat kerja. Yang kelima, penyediaan sarana untuk mengulangi kecelakaan di tempat kerja. Segitu saja materi etika saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Lisa Mesara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.